Jujutsu Kaisen Chapter 144. Akhirnya, karakter yang paling misterius dari Jujutsu Kaisen selanjutnya telah dimunculkan. Setelah sebelumnya Yuta Okkotsu dimunculkan, lalu Norito Shikamo akhirnya memunculkan wujud aslinya di hadapan para shaman. Kali ini adalah Master Tengen yang sudah disebutkan sejak chapter 53 akhirnya dimunculkan. Seperti apakah kemunculannya? Langsung saja kita mulai ke pembahasan Jujutsu Kaisen chapter 144. Let's check it out. Seperti pada chapter 143, Megumi mengatakan bahwa dia membutuhkan bantuan Yuji dan menjelaskan mengenai keadaan kakaknya yaitu Sumiki. Mendengar hal ini, tentu saja Yuji ingin membantu Megumi. Namun Yuji juga tahu mengenai keadaan dirinya yang di dalamnya terdapat Sukuna. Dan Sukuna sedang melakukan sesuatu yang berhubungan dengan Megumi. Di sini Yuji agak takut kejadian seperti sebelumnya, di mana Sukuna membuka domain expansion miliknya terjadi kembali. Yuji menjelaskan kepada Yuta mengenai hal itu dan meminta tolong untuk benar-benar membunuh Yuji kali ini jika Sukuna melakukan hal buruk terhadap Megumi. Di sini juga Yuji sangat percaya bahwa Yuta bisa membunuh Yuji bahkan jika tubuh Yuji diambil alih oleh Sukuna. Apakah ini berarti saat ini Yuji merasa bahwa dengan 15 jari di tubuhnya dan kekuatan Sukuna yang masih 75%, Yuta bisa mengalahkan Sukuna? Jika kalian penasaran mengenai apabila Sukuna dan Yuta bertarung, kami telah membahasnya di video sebelumnya, jadi bisa kalian cek setelah menonton video kali ini. Kembali ke Jujutsu chapter 144. Megumi merencanakan untuk kembali ke SMA Jujutsu dan mencari cara bagaimana menyelamatkan Gojo Sensei dan mencari tahu mengenai apa yang akan dilakukan Norito Shikamo selanjutnya. Dan di sini Megumi percaya bahwa Master Tengen tahu bagaimana mengatasi keadaan ini. Dan Megumi mengatakan bahwa rencana untuk bertemu Master Tengen juga merupakan rencana dari Sukumo. Namun untuk menemui Master Tengen, ada penghalang yang juga digunakan sebagai penghalang untuk SMA Jujutsu. Untuk penghalang pada Master Tengen sendiri, terdapat ribuan pintu yang salah satunya bisa masuk ke ruangan Master Tengen. Kemudian Yuji teringat mengenai Nobara dan menanyakan mengenai keadaan Nobara kepada Megumi. Namun di sini Megumi tidak mengatakan sepatah kata pun dan dari sini wajah Yuji juga terlihat berubah. Bagi yang lupa dengan keadaan Nobara, pada chapter 126 dalam pertarungannya dengan Mahito, terlihat wajah Nobara terkena kutukan Mahito dan matanya pun terlihat hancur. Walaupun kematian Nobara masih belum dipastikan, namun kemungkinan Nobara hidup sangatlah rendah. Nah, apakah Nobara masih hidup dan sedang dalam keadaan kritis? Ataukah Nobara sudah mati? Bisa kalian tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Lalu tiba-tiba Choso yang sebelumnya pingsan karena One Punch dari Yuta ternyata ada di sana dan mendengarkan percakapan dari mereka. Choso tahu cara mengatasi penghalang untuk bisa bertemu dengan Master Tengen. Di ruang bawah tanah SMA Jujutsu, kita diperlihatkan Maki dan Sukumo yang sudah menunggu kedatangan dari mereka. Terlihat Maki di sini penuh dengan bekas luka di wajahnya dengan rambut pendeknya. Maki sebelumnya setelah bertarung bersama dengan Naobito, Megumi dan Nanami melawan Dagon mengalami luka yang parah terbakar oleh Jogo di chapter 111. Maki bisa selamat karena ditolong oleh Yuta dengan kutukan pembaliknya, namun Naobito Zenin tidak tertolong. Di sini Choso mulai menjelaskan rencananya dengan menggunakan mayat dari adik-adiknya. Di sini juga akhirnya diketahui nama-nama mereka, yaitu Naranso, Souso, Tanso, Sanso, Kotsuso, dan Shosho. Dan ketika Maki menanyakan siapa Choso ini, Yuji mengatakan untuk sekarang Choso adalah kakaknya. Lalu tempat yang akan didatangi untuk bertemu dengan Master Tengen adalah tempat di mana 11 tahun yang lalu, pada cerita masa lalu Gojo, terjadi pertarungan antara Toji dan Gojo dan juga tempat kematian Riko. Dan jejaknya masih ada hingga sekarang. Setelah mereka berhasil masuk ke tempat Master Tengen, menurut Sukumo sepertinya Master Tengen tidak mau bertemu dengan mereka karena ruangan yang mereka masuki seperti ruang putih kosong.
Dan menurutnya, dirinya lah yang menyebabkan Master Tengen tidak mau menemui mereka. Ada suatu hal yang masih disembunyikan oleh Tsukumo mengenai dirinya. Tetapi ketika mereka ingin pergi, ada seseorang yang datang. Entah bisa disebut seseorang atau makhluk. Dia berkepala seperti batang pohon, bermata 4 dan bermulut besar dengan pakaian putih. Jika dilihat sepertinya makhluk ini agak pendek. Makhluk ini berkata, "Selamat datang Jutai Kuzozu, keturunan Zenin, darah Michizane dan wadah Sukuna." Jutai Kuzozu ini merujuk pada Choso, lalu untuk wadah Sukuna tentu saja Yuji. Keturunan Zenin ada Maki dan Megumi. Untuk darah Michizane adalah merujuk pada Yuta yang memiliki relasi keluarga dengan Michizane Sugawara. Di sini makhluk tersebut tidak mengatakan mengenai identitas dari Tsukumo seperti yang lainnya. Apakah Tsukumo termasuk salah satu dari darah Michizane, wadah Sukuna, Jutai Kuzozu atau keluarga Zenin yang dimaksud makhluk tersebut? Tentu saja kecil kemungkinannya. Dan Tsukumo memang sepertinya tidak diinginkan hadir di hadapan Tengen, seperti yang dikatakan dirinya sebelumnya. Lalu siapakah makhluk yang ada di depan mereka ini? Sepertinya dialah yang dicari, sang Master Tengen, orang yang tidak menua dan abadi dan harus beristirahat selama 500 tahun lamanya. Dia bermata 4 seperti Sukuna, namun tentu saja dia bukan Sukuna. Tubuhnya seperti kayu dan Tengen ini jika disamakan pada beberapa anime dan komik lainnya seperti pohon permulaan pada Zetsue no Tempest atau pada Naruto yaitu pohon Shinju itu sendiri, di mana Tengen ini seperti sebuah pohon yang hidup dan merupakan awal dari kutukan di dunia Jujutsu. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai chapter kali ini? Dengan keluarnya makhluk bermata 4 yang misterius, lalu untuk chapter selanjutnya ada kemungkinan mereka akan berargumen mengenai bantuan yang mereka butuhkan untuk menyelamatkan Gojo Sensei dari segelnya. Karena seperti kata Tsukumo, ada kemungkinan Master Tengen mau membantu karena Six Eyes dan juga Gojo sang pemiliknya disegel oleh Narutoshi Kamo. Lalu selain bantuan yang mungkin akan didapatkan dari Tengen, bantuan dari kutukan seperti Inumaki juga dibutuhkan untuk mengeluarkan Gojo Sensei dari segel Prison Realm. Seperti teori yang telah kita buat pada video sebelumnya, yang bisa kalian cek mengenai Inumaki Toge. Selain Inumaki, Yuta juga sebenarnya mampu mengcopy kutukan Inumaki. Namun apakah itu benar-benar bisa membuka segel Prison Realm masih belum diketahui. Untuk Jujutsu Kaisen chapter 145 tidak akan rilis minggu depan dan akan rilis pada 11 April nanti. Itu saja pembahasan kali ini. Jangan lupa klik like jika kalian menyukai video kali ini dan klik dislike jika kalian tidak menyukainya.